Baik, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Perkenalkan saya Sepak Jurusan yang akan bertindak sebagai mediator yang akan membantu Bapak Yusuf dan Bapak Hendra yang sedang mencari penyelesaian atas persoalan sewa menyewa ruko ya. Sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan beberapa hal, Bapak. Pertama, mediasi ini itu bersifat rahasia. Apapun yang dibicarakan di ruangan ini tidak akan disampaikan ke pihak lain di luar forum ini tanpa izin. Kemudian yang kedua, saya sebagai mediator bersifat netral. Jadi saya tidak berpihak kepada Bapak Yusuf ataupun Bapak Hendra dan tidak akan memutus siapa yang benar atau yang salah. Tugas saya membantu Bapak menemukan solusi yang sama-sama bisa diterima. Kemudian yang ketiga, keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan para pihak, bukan di tangan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan, Bapak? Baik, kalau begitu mari kita mulai dengan perkenalan singkat dari Bapak-Bapak dan pemaparan duduk perkara dari masing-masing pihak. Saya persilakan Bapak Hendra terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Yusuf bersama kuasa hukum. Terima kasih Pak. Jadi begini, saya menyewakan buku saya kepada Pak Yusuf sejak 8 bulan lalu untuk usaha toko sembako dengan masa sewa 2 tahun dan pembayaran tiap bulan sebesar 5 juta rupiah. Selama 5 bulan pertama pembayarannya lancar, namun 3 bulan terakhir ini belum dibayar sama sekali, jadi totalnya 15 juta. Saya sudah menegur secara lisan dan melalui pesan, tapi belum ada tanggapan yang jelas. Saya juga punya kebutuhan Pak, karena ruko itu sebenarnya rencananya mau saya pakai sendiri untuk usaha anak saya. Oke, baik Bapak Hendra, jadi intinya ada tunggakan sewa 3 bulan senilai 15 juta rupiah dan Bapak juga punya rencana penggunaan buku tersebut ke depan, maksudnya saya catat itu. Sekarang saya persilakan Bapak Yusuf untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Bapak. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi soal tunggakan buku, tapi saya mau izin menjelaskan lebih dulu bahwasanya sejak 4 bulan lalu itu ada toko model yang buka yang mana tidak jauh dari lokasi saya Pak. Nah sehingga omset saya itu turun drastis dari situ Pak, sampai lebih hampir separuh. Saya sebenarnya ingin tetap membayar, tapi kondisi teman saya sedang sulit Pak. Jadi saya sudah investasi cukup besar untuk inovasi dan mencetak seperti ini. Tapi kalau saya harus mundur sekarang, saya akan bisa. Oh, baik Pak Yusuf. Jadi ada faktor penurunan omset usaha Anda melalui kemampuan membayar Anda, dan ada juga investasi yang sudah dikeluarkan untuk tempat tersebut. Kemudian untuk Bapak Rangga, apakah ada yang ingin ditambahkan dari sisi hukum? Terima kasih Bapak Mediator. Saya kuasa hukum dari Bapak Yusuf ingin menambahkan bahwa dalam suatu perjanjian sewa yang ditandatangani kedua pihak memang ada klausul keterlambatan membayar, namun tidak ada klausul yang secara otomatis membatalkan perjanjian akibat keterlambatan tersebut. Jadi saya berpandangan bahwasannya bahwa hak sewa klien saya ini masih sah berlaku dan saya perlu mencari solusinya terlebih dahulu, ialah
skema pelunasan tunggakan, bukan keputusan sewa secara sepihak. Kami terbuka untuk membicarakan skema pembayaran kita. Jadi pada intinya klien kami ini sebenarnya klausulnya itu tidak ada, dalam dasarnya tidak ada klausul yang secara otomatis membatalkan perjanjian akibat keterlambatan tersebut. Nah, permasalahannya di sini dari pihak Pak Yusuf sama pihak penyewa ruko, di sini memang dari awalnya tidak ada klausul andai kata terlambat itu nanti ditarik atau di kayak sistem leasing seperti itu. Tidak ada klausul seperti itu. Apabila klien kami Pak Yusuf suatu saat terlambat, nah pihak penyewa tidak berhak untuk mengambil ruko yang sudah disewa oleh Pak Yusuf tersebut. Tidak ada klausul seperti itu sebenarnya. Oke, baik, terima kasih Bapak Arif untuk kuasa hukum dari Bapak Yusuf. Baik, saya akan mencatat poin dari Bapak Angga soal skema pembayaran bertahap sebagai salah satu opsi. Pak Hendra, bagaimana tanggapan Bapak mendengar penjelasan dari kuasa hukum dari Pak Yusuf? Baik, jadi begini, saya bisa mengerti kondisi Pak Yusuf, Pak. Saya juga tidak ingin masalah ini itu berlarut-larut atau sampai ke pengadilan, karena biayanya juga masih besar dan memakan waktu yang sangat lama. Tapi saya perlu kepastian, karena juga saya kan punya kewajiban dan rencana sendiri terhadap ruko yang saya punya, yang saya sewakan itu. Oke, baik, terima kasih semuanya atas penjelasannya. Saya melihat ada titik temu di sini. Jadi kedua pihak ini sama-sama tidak ingin berlarut ke jalur hukum itu. Dan yang dibutuhkan adalah kepastian penyelesaian tunggakan serta kejelasan status sewa ke depannya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu untuk membahas opsi-opsi penyelesaiannya. Nah, jadi ini baik, saya ingin mengajak Bapak-Bapak untuk berpikir bersama Pak Hendra dan Bapak Yusuf. Ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, yaitu pelunasan tunggakan secara bertahap dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dan yang kedua, pengurangan atau keringanan sebagian nilai tunggakan. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian masa sewa atau opsi pengakhiran masa sewa lebih awal dengan kompensasi. Pak Yusuf, dari sisi Bapak, skema seperti apa yang realitas atau realistis untuk dijelaskan? Kalau boleh saya menyampaikan, Pak, saya usulkan tunggakan itu 15 juta rupiah, yang mana itu saya cicil selama 3 bulan ke depan. Jadi 5 juta rupiah per bulan itu di luar sewa, Pak, di luar sewa yang berjalan. Nah, saya kan juga ini berjanji yaitu untuk membayar 2 bulan ini, 2 bulan berjalan ini akan saya usahakan selalu. Jadi yang saya jelaskan kembali Pak Mediator atas apa yang disampaikan oleh klien kami. Jadi saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Yusuf sebagai penyewa ruko tersebut mengusulkan agar ada semacam jaminan tertulis, misalnya surat pernyataan sambungan bayar yang ditandatangani klien kami, supaya Pak Hendra juga punya kepastian dan kekuatan hukum jika di kemudian terjadi buat prestasi lagi. Misal seperti yang saat ini terjadi ialah tidak ada klausul perjanjian awal bahwasanya apabila enggak penyewa Pak Hendra mengambil rukonya dan Pak Yusuf menunggak, dan apabila suatu saat nanti terjadi kontestasi atau ikat janji antara kedua pihak tersebut, maka saya sarankan saya sebagai kuasa hukum klien kami untuk membuat suatu macam perjanjian tertulis, misalnya surat pernyataan sambungan bayar yang ditandatangani klien seperti yang disampaikan oleh klien Pak Yusuf, nanti akan dicicil selama 3 bulan ke depan. Jadi 5 juta
per bulan di luar sewa bulan berjalan. Itu Pak Mediator. Oke, baik. Dan menurut dari usulan yang telah ditawarkan oleh Pak Yusuf, begitu juga dikuatkan oleh kuasa hukum Bapak Yusuf, itu merupakan usulan yang sangat baik karena usulan tersebut disertai jaminan tertulis sehingga itu tetap ada akar atau ikatan ya untuk agar pelunasan itu terus bisa dijalankan. Kemudian Bapak Indra, bagaimana pendapat Bapak mengenai skema cicilan 3 bulan tersebut? Tapi 3 bulan itu berdiri saya panjang Bapak, karena rencana saya itu untuk juga sudah mendesak. Bagaimana kalau dipercepat lagi jadi 2 bulan, jadi per bulannya 7,5 juta. Baik. Jadi ada perbedaan ya antara usulan 3 bulan dan 2 bulan. Pak Yusuf, bagaimana skema 2 bulan dengan 7.500.000 setiap bulannya? Itu memungkinkan bagi Bapak atau tidak? Mengingat kondisi omset yang Anda miliki ini kan menurun tadi. Tapi saya juga tunggu, mungkin saya bisa sanggupi kalau polanya 7 juta semuanya itu bulan pertama dan 7 juta setengah bulan kedua, tapi dengan catatan pembayaran sewa bulan berjalan itu boleh begitu ya, jadi tidak terlalu biasa. Nah, maksud klien kami memang mediator, klien kami ini lumayan sulit, tidak susah menjelaskannya. Dan nyawa saya. Jadi menurut kami pas hukum dari Pak Yusuf mengatakan bahwasannya masih wajar misalkan sepanjang Pak Hendra juga bisa memberi sedikit pelonggaran waktu itu untuk sewa bulan berjalan. Jadi misalkan nanti kita kan belum nemu titik temu, enaknya gimana ini 3 bulan dibayar 5 juta atau sedangkan Pak Hendra itu butuh uang. Kalau misalkan kalian kami masih mungkin memikirkan bisa nggak Pak Yusuf 7,5 bulan kedua 7,5. Nah, Pak Yusuf berhubung nasibnya turun, kemungkinan bulan ketiga tidak bisa membayar bila 7,5 tersebut dilakukan. Seperti itu Pak Mediator. Oke, baik. Kemudian untuk Pak Indra, bagaimana usulan tersebut yang disampaikan oleh Bapak Yusuf dan juga kuasa hukumnya, tunggakan dilunasi 2 bulan dan jatuh tempo sewa bulan berjalan 3 bulan. Ya, saya bisa menerima itu Pak. Misalkan ada surat pernyataan tertulis dan ada materainya supaya jelas dan mengikat. Nanti kalau terjadi telat lagi tanpa ada alasan yang jelas, saya minta ada kesepakatan bahwa saya berhak meminta pengembalian hukum. Oke, baik. Saya dengar dari Pak Rangga selaku kuasa hukum dari Pak Yusuf tadi menyebut soal jaminan tertulis, dan Pak Hendra menambahkan syarat konsekuensi apabila terjadi kontestasi kembali. Jadi Pak Rangga, Pak Yusuf, apakah poin itu bisa diterima oleh Anda? Bisa. Baik, kami selaku kuasa hukum menginginkan kasus ini, sepanjang klausul pengembalian rokok itu tetap selalu diberitahukan terlebih dahulu, bukan otomatis supaya klien kami punya kesempatan klarifikasi. Jadi memang usulan yang tadi dibicarakan ini Pak Rangga juga menyetujui bahwasannya tidak apa-apa Pak Hendra selaku penyewa hukum setuju asal ada surat pernyataan tertulis agar nanti suatu ketika suatu saat terjadi berprestasi lagi
tidak terjadi kembali yang seperti sekarang. Gimana dengan Pak Yusuf? Oke, baik. Jadi saya rasa kita dalam forum mediasi ini sudah mendekati kesepakatan bersama antara Pak Hendra dan Pak Yusuf. Maka di sini saya izinkan saya untuk merangkum poin-poin yang telah disepakati sejauh ini sebelum kita akan menutup sesi ini atau kita di jalan untuk mendekati kesepakatan tadi. Baik, berikut poin-poin yang telah saya catat, poin-poin kesepakatan yang saya catat. Itu yang pertama, jadi Bapak Yusuf akan melunasi tunggakan sewa sebesar 15 juta dalam 2 tahap, masing-masing 7.500.000 pada bulan pertama dan bulan kedua sejak hari ini. Kemudian yang kedua, itu jatuh tempo pembayaran sewa bulan berjalan digeser dari awal bulan menjadi akhir bulan, terhitung mulai bulan ini. Kemudian yang ketiga, kesepakatan ini akan dituangkan dalam surat pernyataan tertulis sebagaimana tadi yang telah diungkapkan juga kan kuasa hukum Bapak, bermaterai dan ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu oleh Pak Hendra dan Pak Yusuf. Kemudian poin yang terakhir yang keempat ini, apabila di kemudian hari terjadi keterlambatan pembayaran kembali, maka Bapak Hendra ini berhak meminta pengembalian buku sesuai kesepakatan yang telah dibuat dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bapak Yusuf. Jadi apakah poin-poin ini sudah sesuai dengan pemahaman Bapak-Bapak sekalian? Saya Pak Mediator mengulang kembali perbedaan salah paham lagi depannya. Jadi poin-poin kesepakatan yang sudah tertulis dalam mediasi ini bahwasanya pertama, klien kami Pak Yusuf melunasi tunggakan sewa sebesar 15 juta dalam 2 tahap masing-masing 7,5 juta pada bulan pertama dan bulan kedua sejak hari ini. Yang kedua, jatuh tempo pembayaran sewa bulan berjalan digeser dari awal bulan menjadi akhir bulan dari bulan ini. Yang ketiga, kesepakatan ini akan dituangkan dalam surat pernyataan tertulis bermaterai yang ditandatangani kedua pihak agar tidak apabila suatu saat lagi terjadi malversasi atau salah satu kedua pihak tidak ada surat tidak ada tanda tangan di atas materai, mungkin akan potensi akan kembali lagi apabila tidak terus. Yang keempat ialah apabila di kemudian hari terjadi keterlambatan pembayaran kembali, berhak meminta pengembalian ruko dengan pemberatan tertulis terlebih dahulu kepada klien yang tersebut. Jadi pada intinya yang poin keempat ini dijabarkan oleh Pak Mediator ialah misalkan nanti bulan depan pembayaran masih nunggak atau masih lambat, nanti pihak penyewa atau Pak Hendra berhak mengambil buku tersebut kan sudah ada di proses Pak Yusuf Ya. Pusat masih musyawarah lagi akan dibuat hari ini atau Ya, jadi kan tadi kan saya simpulkan ada poin juga ditanyakan juga oleh kuasa hukum Bapak itu kan. Ya, mungkin setelah kita sepakati, maka poin-poin tersebut akan saya buatkan sesuai kesepakatan. Mungkin 2 hari setelah kita mediasi itu, bahkan saya buatkan sesuai poin-poin kesepakatan agar itu poin-poin tersebut itu saya serahkan kepada Bapak Hendra sebagai bahan pegangan dan juga bahan ingat ya, karena itu kesepakatan juga Bapak Hendra dan Bapak Yusuf dan Bapak Hendra yang mencapai kesepakatan dengan saya hanya membantu untuk mencapai kesepakatan.
mengantar atau membantu untuk menyelesaikan masalah yang Bapak ini hadapi. Jadi kami nanti 1-2 hari ke depan kembali di sini mengenai hasil perusahaan usaha. Ya, nah, mungkin nanti kalau ada kesalahan atau kekeliruan itu bisa saya hubungi lagi. Karena kan biar masih ada komunikasi. Saya terima kasih kepada Bapak Hendra untuk niat baik menemani dari saya untuk membayar masing-masing kekurangan tersebut dengan sifatnya yang diizin sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Terima kasih Bapak. Dan saya mohon maaf apabila saya membuat Bapak mungkin kesal dan emosi karena saya. Semoga toko Bapak bisa dapat belajarnya stabil dan naik, maksudnya juga Bapak bisa segera melunasi satu tempo lebih baik lagi Pak. Oke, baik, terima kasih atas kerjasama dan itikat baik dari kedua belah pihak, dari Pak Yusuf dan Pak Indra, dan juga kuasa Pak Yusuf, Pak Rangga yang telah mendampingi Bapak Yusuf. Nah, saya akan membantu menyusun nanti ya. Saya ingatkan kembali, jadi saya akan membantu menyusun berita acara, yang mungkin berita acara terkait kesepakatan yang sini. Jadi ada 4 poin juga. Mungkin apakah diulang lagi atau bagaimana ini? Mungkin untuk mengantisipasi kegagalan semua, mungkin saya sediakan 4 poin tadi. Jadi kan 4 poin tadi harus ada klausul Ya. tanda tangan di atas materai. Ya. Nanti ini Pak ini. Sekarang saya ambilkan. Saya sempat mengambil sendiri. Bentar ya. Oke, baik, jadi draft perjanjian atau kesepakatan tadi itu sudah saya buatkan terkait 4 poin tadi kan. Mungkin setelah ini dari Bapak Yusuf ataupun dan juga Bapak Indra itu menandatangani dalam kesepakatan ini agar tetap ada ikatan dia tidak lepas, dan juga kita selesaikan sesuai dengan kesepakatan nanti. Pembayaran juga segera dilunasi. Mungkin bisa ditandatangani Pak. Oh iya, dulu ya. Betul ya? Oh iya. Jangan lupa dilunasi Pak. Oke, baik, dari draft kesepakatan yang telah Bapak Yusuf dan Bapak Indra ini sepakati juga dan telah kita tanda juga, ini sudah saya ambil lagi dan ini sebagai bukti ya kalau kesepakatan itu sudah disepakati dan harus dijalankan. Maka di sini dengan demikian proses mediasi hari ini saya nyatakan selesai dengan hasil kesepakatan damai, dan juga poin-poin kesepakatan tadi juga perlu diingat dan perlu juga dijalankan. Jadi, terima kasih Bapak-Bapak sekalian telah mau melakukan mediasi terkait masalah yang Bapak hadapi. Ya, mungkin dari saya selaku mediator, terima kasih banyak, dan saya mengucapkan selamat menjalankan kesepakatan yang telah disepakati tadi. Oke, terima kasih.